Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang bootstrap grid system. Jadi bootstrap grid system ini digunakan untuk membagi layar menjadi beberapa kolom atau menjadi beberapa grid. Nah, bootstrap ini sudah menyiapkan satuan hitungan untuk lebar kolom mulai dari satuannya 1 sampai 12 kolom. Jadi dalam satu layar web, halaman web, maka maksimal layarnya dibagi menjadi minimal 1, maksimal 12 kolom. Ini sebagai ilustrasi, ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom 12, maka setiap kolom lebarnya adalah 1. Kemudian kita contoh ada 4, 4, 4, artinya membelah atau membagi grid layar menjadi 3 kolom. Setiap bagian, setiap kolomnya ini adalah menjadi 4, 4. Jadi total dari 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4 itu adalah 12 grid kolom. Ya. Kemudian kita juga bisa membuat, ini contoh yang berikutnya, kolom yang pertama adalah sebanyak 4, kemudian maka kolom kedua ini adalah 8. Jadi tetap jumlahnya ini adalah harus 8. Kemudian untuk membagi layar ini, kita menggunakan kelas, itu namanya adalah call. Kemudian ada call SM, call MD, call LG, dan call XL. Di mana setiap perintah ini yang membedakan adalah dari ukuran lebar layarnya, ya. Tetapi kalau kita bingung, kita cukup saja menggunakan call SM. Ini bisa digunakan untuk semua perangkat. Nah, kita akan contohkan bagaimana cara membuat atau membuat halaman web menjadi beberapa kolom. Nah, di sini kita akan kita contohkan adalah bagaimana membuat sebuah grid layar dengan ukurannya yang sama. Nah, untuk lebih jelas kita masuk dulu ke Slim-nya. Kita akan copy dulu ininya, ya. Kemudian kita bikin halaman baru, ya. Kemudian kita tinggal copy saja ini, kita save as dulu. Kita beri nama, ini adalah grid 01.html. Oke, kita save. Seperti biasa, ini dibutuhkan untuk mengaktifkan bootstrap-nya. Kemudian body, kita ada slash body, ini ada slash html. Oke, kita bikin. Nah, untuk membuat halaman, ini kita pakai ini dulu, pakai div container dulu, ya. Kita pasang kelas kontainernya dulu. Kemudian, nah, untuk menggunakan grid, ini wajib harus menggunakan sebuah kelas dengan namanya row, ya. Jadi, untuk membuat kolom, ini diawali dulu dengan menggunakan kelas namanya row. Apabila ini tidak digunakan, maka kolomnya tidak akan berbentuk kolom, tapi akan berbentuk seperti ke bawah hasilnya, ya. Kemudian kita bikin div, gitu kan. Kemudian kita menggunakan kelas. Nah, kelasnya kita menggunakan call, ya. Jadi ini saya contohkan, ini adalah untuk kolom ke-1, ya. Kemudian kita bikin lagi div. Kemudian di sini kita gunakan kelas, ini adalah call, gitu kan. Kemudian kita buat seperti ini, lupa tutupnya. Kita pasang lagi untuk kolom kedua. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba, jadi artinya kita membuat 2 kolom yang ukuran masing-masing kolom atau gridnya adalah sama, ya. Jadi kita tidak perlu menentukan berapa lebarnya, ya.
Kita simpan dulu, kemudian kita jalankan. Tadi namanya adalah grid 01. Nah, maka ini akan muncul seperti ini. Jadi, layar karena menggunakan kontainer, ini akan ada seperti ini. Margin kiri, ini adalah dari kontainer. Kemudian ini dibagi kolom 1 dan ini adalah kolom kedua. Ya. Untuk lebih jelas, kita tambahkan saja di sini ada HR, supaya ada baris ya. Di sini juga ada HR. Kemudian kita pasang HR. Kita simpan ulang, kita refresh. Nah, itu jelas ya, ada batasnya ya. Ini kolom ke-1 dan ini adalah kolom kedua. Nah, kemudian kita ingin menambahkan lagi untuk kolom berikutnya, maka kita bikin aja lagi di sini div. Kita bikin div. Kelas yang digunakan adalah tetap call. Kemudian kita pasang, misalkan ini adalah P kolom 3 ya. Kita simpan lagi, kita refresh, maka secara otomatis lebar layarnya menjadi 3 kolom dengan ukurannya yang sama ya. 3 kolom dengan ukuran yang sama. Tetapi kalau misalkan saya tambahkan dulu HR supaya jelas ya. Kita refresh lagi, maka akan menghasilkan seperti itu ya. Jadi apapun yang nanti kita tulis di kelas law ini, kita nulis sembarang misalkan, maka hasilnya akan diletakkannya adalah di kolom 1. Nah, di situ ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menuliskan sesuatu pada kolom kedua, maka nulisnya di sini. Ini ada pada kolom kedua. Kemudian ini kita tambahkan, ini pada kolom ketiga. Kita simpan, maka pada waktu kita refresh, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi, sorry, tadi belum disimpan. Ya, kita simpan dulu, gitu ya. Kemudian kita refresh. Nah, ini sudah ya. Oh, ini ada yang salah. Nah, kalau terjadi kesalahan adalah seperti ini. Jadi salah meletakkan. Kita tinggal pindahkan lagi. Tadi itu ada HR. Nah, HR-nya harusnya kita letakkannya adalah di bawah sini. Ya, kita simpan lagi, maka seperti ini. Maka ukurannya adalah akan sama. Ya. Jadi lebih mudah dengan menggunakan seperti ini. Tetapi kita bisa menggunakan bentuk ukurannya yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Maka cukup ditambahkan saja minus SM. SM itu adalah small, boleh MD, boleh large, dan sebagainya. Saya gunakan SM saja. Misalkan kolom kedua ini saya berikan adalah 2. Kemudian yang ini saya berikan adalah misalkan 2, 4. Sisanya tidak kita tentukan. Maka kalau kita refresh kembali, nah, maka ukuran lebarnya, yang ini kolom pertama sudah ditentukan tadi lebarnya 2, dan kolom kedua adalah tadi 4, kolom ketiga kita tidak menentukan berapa lebarnya. Jadi lebarnya mengikuti sisa dari 12 dikurangi dengan tadi 2 ini, kemudian kolom kedua adalah 4, berarti ini sisanya 6. Ya. Jadi mudah sekali membuat kolom di dalam Bootstrap. Ya. Jadi kolom ketiga tidak perlu ditentukan. Ini SM SM3 sajalah ya, biar mudah. Jadi kita ulangi lagi. Jadi yang ini adalah kolomnya tadi 2, ini adalah 3, 2 tambah 3, 5, maka kolom ketiga ini otomatis sisanya
12 dikurangi 5 berarti ini ukurannya adalah 7 ya. Itu cara membuat sebuah kolom itu ya, lebih mudah. Nah, untuk memberikan jarak antara garis ini, bar ini dengan tulisan kolom, maka yang dimodifikasi ini adalah di dalam kontainernya ya. Kita tambahkan ini ada namanya kelas, namanya margin disingkat dengan M, kemudian top disingkat dengan T, kemudian menggunakan angkanya 1 sampai 5 ya. Saya ubah misalkan satunya kita gunakan 5, kita simpan, kemudian kita gunakan refresh, maka akan ada jarak seperti ini ya. Kalau terlalu jauh maka dikurangi saja angka 5 ini dengan angka yang lebih kecil, misalkan 2. Kemudian kita refresh kembali, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu ya. Jadi tergantung daripada kebutuhan ya. Jadi jauh lebih mudah membuat kolom, membuat grid di dalam Bootstrap itu dengan menggunakan seperti ini. Boleh juga kita call ini ditambahkan juga dengan angka misalkan SM7. Boleh saja. Gitu ya. Nah, boleh saja, kemudian kita tinggal refresh, maka hasilnya sama. Gitu ya. Jadi terserah saja kita menggunakan. Kalau menurut saya sih, kalau sisanya cukup gini saja, maka dia akan menyesuaikan sendiri. Kemudian ini juga saya ganti, ini misalkan 3, yang ini saya ganti 2, atau ini dibiarkan saja. Kemudian kolom ini saya biarkan, apa yang terjadi? Maka betul ya, kolom kedua dan kolom ketiga akan memiliki lebar kolom yang sama, gitu kan? Nah, tetapi kalau misalkan kita mau merubah dengan angka yang lain, ini SM-nya 3 juga, misalkan SM3, kemudian kita tinggal menggunakan refresh saja, maka seperti ini ya. Nah, itu kalau kita ingin menggunakan ukuran yang yang ini kontainernya yang lebar, tinggal tambahkan fluid saja ya. Ini maka jarak ininya, ukuran layarnya akan jauh lebih lebar saja, tergantung dari kebutuhan, apakah mau menggunakan fluid atau menggunakan tidak, hasilnya adalah sama ya. Demikian untuk membuat sebuah grid ya, jauh lebih mudah. Yang penting ini adalah bahwa satu layar ini maksimal satuannya adalah 12 grid. Berapa jumlah grid yang diperlukan tergantung dari keinginan. Jadi cukup dengan menggunakan contoh lagi adalah menggunakan call SM3, artinya menentukan kolom yang ini layarnya atau jumlah gridnya adalah sebanyak 3, dan ini call-nya adalah tidak ditentukan. Kemudian SM3 berarti kolom ke-1, kolom kedua lebarnya adalah 3 grid, sedangkan kolom kedua itu adalah sisanya. Berarti 3 ini 3, ini 3, 6, berarti kolom ini sisanya adalah 3 juga. 6 ya. Jadi totalnya ini harus 12 ya. Tetapi kalau ingin ukurannya sama, saya ulang lagi, cukup dengan menggunakan begini saja. Ya. Menggunakan begini saja, maka jumlah kolomnya akan dibagi sama ya. Masing-masing memiliki lebar kolom 1, kolom 2 dan kolom ketiga adalah sama. Oke. Demikian untuk pembelajaran hari ini tentang grid, Bootstrap grid system, jauh lebih mudah kan? Terima kasih, silakan untuk mencoba.